Assalamualaikum, perkenalkan nama aku Adeliana Fitri Santo dari kelas 10 MIPA 3. Kalian bisa panggil aku Adel. Salam kenal. Gimana nih kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat dan terhindar dari segala penyakit ya. Amin. Aku mau tanya, kalian sudah berbakti kepada orang tua atau belum? Atau bahkan kalian selama ini malah durhaka kepada orang tua? Pertanyaan yang membingungkan ya. Jadi, durhaka kepada orang tua tidak hanya seperti cerita Malin Kundang saja ya teman-teman. Ada banyak hal yang membuat kita durhaka kepada orang tua. Oleh karena itu, kita akan bahas secara tuntas pada materi sayang, patuh, dan hormat kepada orang tua. Oke, kita mulai. Keberadaan orang tua seperti layaknya pohon yang tidak memiliki buah. Nah, karena manfaatnya itu kurang sempurna. Karena itu, orang tua sangat menyayangi anak-anaknya. Mereka rela melakukan apapun demi anak-anaknya. Demi anak-anaknya hidup dengan nyaman dan bahagia selalu. Kewajiban anak berbakti kepada orang tua telah disebutkan dalam Al-Quran pada Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23. Di lain pihak, ada tidak sedikit anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya, seperti mengabaikan orang tuanya, tidak mematuhi nasihat-nasihatnya, atau bahkan yang lain. Nah, itu adalah contoh dari durhaka kepada orang tua. Dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23-24 kita dapat mengambil pembelajaran dari sana, yaitu pertama, kita tidak boleh mengatakan atau kepada kedua orang tua. Kita harus selalu berbuat baik kepada orang tua, merendahkan diri kepada orang tua, dan selalu menyayangi orang tua. Kemudian, kita juga harus selalu mendoakan kebaikan untuk jangan membentak keduanya, dan juga selalu hormat kepada keduanya. Durhaka kepada kedua orang tua adalah salah satu perbuatan yang amat tercela. Walaupun misalkan orang tua kita adalah orang tua yang tidak baik, misalkan mereka selalu melampiaskan kemarahannya kepada kita, atau mereka mengajarkan hal-hal yang tidak baik, kita harus pandai-pandai menyaringnya dengan tepat. Misalkan orang tua kita selalu membanding-bandingkan kita dengan orang lain, atau bahkan selalu memarahi kita, itu adalah hal yang wajar. Caranya, sebagai anak kita harus paham betul bahwa tugas kita dan kewajiban kita untuk selalu berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua memiliki keutamaan loh teman-teman. Ada hadis yang menjelaskan bahwa tentang keutamaan berbakti kepada orang tua, yaitu pada hadis An Abdullah bin Amri radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini.
Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, keridhaan Allah itu di dalam keridhaan orang tua dan kemarahan Allah itu di dalam kemarahan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Keduanya merupakan pintu keberkahan atau pintu kesulitan bagi seorang anak. Jika kita selalu berbakti kepada orang tua, maka keberkahan akan selalu menghampiri kita. Sedangkan saat kita durhaka kepadanya, kesulitan akan senantiasa menghampiri kita saat kita hidup. Nah, untuk berbakti kepada orang tua, ada 2 cara yang harus kita lakukan saat orang tua masih hidup dan ketika orang tua sudah meninggal. Cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Yang pertama, saat kita akan keluar rumah, baik sekolah maupun bermain dengan teman, kita harus selalu meminta izin, salam, dan juga cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Yang pertama adalah ketika kita akan keluar rumah seperti sekolah, bermain, hangout bareng teman, dan sebagainya, kita harus selalu meminta izin kepada orang tua, meminta restu, dan juga bersalaman. Selalu mendoakan kedua orang tua, minimal sehabis sholat wajib, kita harus selalu mendoakan mereka. Bertutur kata yang baik, sopan, dan tidak membentak orang tua. Selanjutnya, kita harus patuh terhadap nasihat orang tua. Kita harus selalu men-treat orang tua seperti seorang ratu atau raja, dan kita harus selalu mematuhinya. Karena apa? Ridho Allah berasal dari ridho orang tua. Sedangkan untuk orang tua yang sudah meninggal, kita juga bisa berbakti kepada mereka. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mengurus jenazahnya dengan baik, selalu mendoakan dimanapun dan kapanpun, dan juga selalu memohon kepada Allah agar dosa orang tua kita diampuni oleh Allah dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Kita juga bisa bersodakoh atau beramal jariah untuk orang tua atau atas nama orang tua. Dan yang terakhir, kita harus selalu rajin belajar, mengikuti amanat mereka, dan juga tetap menjaga nama baik kedua orang tua kita dengan selalu berbuat baik kepada semua orang, baik diri sendiri maupun orang lain. Nah, materinya sudah selesai nih. Setelah kalian mendapatkan ilmunya, jangan lupa kalian untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tolong ingatkan kepada teman-teman kalian supaya selalu berbakti kepada orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.